Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Yuy Widianti SPMM untuk mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM, di mana pada pertemuan 5 ini kita akan masih membahas tentang koperasi konsumen. Kalau kemarin yang kita bahas adalah metode perpetual, sekarang metode periodik ya. Ini soalnya sama dengan yang lalu-lalu ya, tetapi yang ditanyakan adalah metode periodik. Nah, kita bahas yang 5 Januari kita membeli barang. KKJS membeli barang dagangan sebesar 140 juta. 85 juta dibayar tunai, sisanya dibayar dalam waktu 2 bulan. Nah, di sini ada pencatatan transaksinya. Untuk metode periodik dan perpetual kan berbeda. Kalau perpetual itu kita akan membahas tentang persediaan. Tetapi kalau periodik tidak, dia rekeningnya adalah pembelian, lawannya kas atau gudang. Nah, sehingga di sini disebutkan atau ditulis pembelian dan kas usaha. Oke. Nah, kemudian yang kedua, 10 Januari KKJS menjual barang dagangan berupa berbagai jenis kebutuhan sehari senilai 96 juta. Dari total penjualan tersebut 41 juta dibayar tunai, sisanya belum dibayar pembeli ya, dengan harga pokok yang ditetapkan sebesar 85% dari harga jual. Oke. Nah, di sini metode periodik untuk penjualan tunai kredit adalah rekeningnya kas atau utang, lawannya adalah penjualan. Nah, di sini metode perpetualnya kas atau utang ada harga pokok penjualan. Ini enggak ya. Kemudian sehingga untuk jurnalnya adalah ini nomor 12 kan, pembelian kas itu ya. Nah, ini adalah buku besarnya ya, rangkuman dari jurnal ya. Kemudian yang ini adalah neraca saldonya. Kemudian ini ada AJP-nya. AJP-nya sudah ada ya, di mana stok 6-nya setelah diadakan stok 6, persediaan akhirnya menjadi 29.200. Ini AJP awalnya itu 00 ya, menyesuaikan persediaan HPP awal ke HPP 0, kemudian baru dibeli, baru persediaan akhirnya. Oke. Kemudian di sini untuk perlengkapan kantor ya, di mana saldo awal 3 juta dikurangi saldo yang tersisa hingga menjadi 2.400.000 pemakaiannya, beban pemakaian. Yang CD itu adalah penyusutan dan angkutan penjualan barang. Nah, ini adalah neraca lajurnya. Anda udah bisa ya mengisinya. Nah, ini adalah laporan perhitungan hasil usaha. Di mana partisipasi brutonya 96 juta, kemudian penjualannya 72 juta, pendapatannya 168. Kemudian harga pokok penjualannya ini ya, harga pokok penjualannya 142.800, sehingga kalau dikurangkan menjadi sisa hasil usaha kotor 25.200. Kemudian beban operasinya ada beban ketika dijumlahkan ada 6.850.000, sehingga sisa hasil usahanya adalah pengurangan antara sisa hasil usaha kotor dengan beban operasi 18.350. Nah, sekarang berapakah partisipasi neto anggota dan SHU kotor non anggota? Gimana? Jadi di sini kan sisa hasil usaha kotor itu seharusnya terdiri dari partisipasi neto anggota dan SHU kotor non anggota. Jangan dilihat angkanya dulu ya. Nah, sementara pendapatan totalnya sebesar 168 juta yang terdiri dari penjualan kepada anggota 96 juta, penjualan kepada non-anggota 72 juta. Kita lihat dari sini nih. Ini kan? Nah,
Dari sini kita bisa mencari berapakah partisipasi neto anggota dan SHU kotor non anggota. Nah, ini mencari proporsi penjualannya dulu. Proporsi penjualannya dulu dengan cara 96 tadi yang anggota dibagi keseluruhannya dikali 100%. Proporsinya ada 57%. Kalau yang non anggota 72 juta dibagi total semuanya 168 juta kali 100%. Hasilnya 43%. Sehingga partisipasi neto anggota itu 57% dikali ini SHU kan, SHU kotornya hasilnya 14.364 ribu. SHU non kotornya 10.838. Sehingga ditulislah di sini 14.364 10.836. Oke. Nah, untuk neracanya, aktiva dan pasifanya sudah ada ya. Tinggal Anda tulis di sini berdasarkan nilai berdasarkan neraca tajur, maka laporan promosinya seperti ini. Berdasarkan perbandingan harga barang yang dijual oleh KKJS 96 juta dengan koperasi lain, hasilnya adalah 94.400, maka nilai selisihnya adalah 1.600.000. Masih lebih mending mana? Mending KKJS ya. Yang kedua, dari persentase SHU untuk KKJS 40%, sehingga ada manfaat ekonomi sebesar 40% kali SHU 7.360.000. Kalau yang lain ya tidak ada nih 0% gitu. Oke. Video kali ini cukup sekian, semoga Anda bisa memahaminya, bisalah paham ya, karena kemarin kan sudah secara detail saya ajarkan, saya bahas. Oke, nanti kita akan ada tugas sama seperti kemarin. Maaf ya, banyak banget tugasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.